Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Andrianto di program Lirik. Hari ini saya kedatangan tamu ini teman-teman. Generasi milenial. Atau yang dikenal dengan generasi Y. Di Indonesia generasi Y ini jumlahnya 74 juta lebih. Jumlah yang begitu besar tentunya. Potensi dengan kuantitas yang begitu besar, tentu juga kita ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh salah satu generasi milenial yang ada di samping saya ini, namanya Bianca Michelle. Selain aktivitas sehari-hari, dia juga bekerja di tempat perkantoran dan tentu dengan seabrek aktivitas yang dia miliki. Dan tidak lupa, dia juga aktif di media sosial dan internet. Nah, kita ingin tahu ini teman-teman semua, apa sih yang dilakukan oleh Bianca berselancar di dunia maya tersebut. Bianca, kita bercerita dengan teman-teman Lirik. Halo sahabat Lirik, halo Halo. Mas Andi, terima kasih udah mau Sama-sama. ngobrol sama aku sedikit mengenai sosial media. Iya, terima kasih juga Bianca sudah mau hadir di acara Lirik. Gimana Mas Andi nih? Apa nih yang bisa aku sharing? Ya, ini Bianca juga bisa berbagi dengan teman-teman tentang keaktivitasnya di sosial media. Ini seperti apa media, dan punya punya media sosial apa saja, dan yang media sosial mana yang sering digunakan untuk berselancar, dan apa sih tujuan atau manfaat berselancar di media sosial tersebut. Oh, nih untuk kita sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk gaul di bumi ini pasti punya yang namanya sosial media kan. Betul. Termasuk aku punya sosial media itu sebenarnya aku nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk sosial media aku punya Instagram, Facebook juga masih punya, terus Twitter, terus sosial media yang paling baru yang aku download itu Clubhouse namanya ada ya, untuk masih ada itu ya? Masih, cuma sekarang udah rada ditinggalkan. Terus ya sama platform-platform untuk mendengarkan musik gitu-gitu. Untuk yang paling sering aku aku pakai ya, itu sampai sekarang itu Instagram dan Twitter. Instagram dan Twitter. Bisa dong dibagi ke teman-teman. Instagramnya apa? Instagramnya @bmichelle14. Jangan lupa ya di follow teman-teman. Nah, untuk di Instagram sendiri aku tuh sebenarnya bukan orang yang aktif kan. Kalau di Instagram itu kita namanya punya Insta Story yang di atas itu ya, sama di feed itu yang untuk upload foto gitu kan. Aku sebenarnya bukan orang yang aktif upload di feed, karena kadang-kadang suka bingung gitu. Aku tuh sukanya feed aku, profile aku tuh yang rapi. Jadi harus fotonya tuh ya harus, misalnya aku suka yang warnanya sama tone-nya gitu. Kalau kata anak Instagram, tone-nya itu tuh sama gitu. Jadi kalau misalnya kemarin lagi ngepost tentang warna orange, ada orange-nya dari senja-senja gitu misalnya, aku maunya tuh yaudah nanti Instagram aku harus ya rapi aja gitu gitu kan. Makanya aku tuh jarang feed. Tapi kalau Instastory aku tuh sering. Jadi tapi aku lebih sering nontonin Instastory orang dibanding aku bikin juga lumayan sering sih. Kenapa itu? Suka melihat Instastory orang itu, Bianca? Itu karena hiburan aja, karena kan sekarang ini pandemi kan. Pandemi kita jarang ketemu temen, jarang kalau ngobrol pun di chatting jarang ngeliat muka dia gitu kan. Kalau dulu, dan gak setiap hari gitu kan. Kalau dulu kita ketemu itu ya cerita-cerita di kantornya lagi ada kejadian apa atau gimana gitu. Nah sekarang kalau lewat Instastory ya kita bisa langsung ngeliat, oh hari ini temen gue ngepost di kantornya dia lagi makan makanan ini nih gitu. Itu bisa, ada teman aku yang suka kayak gitu, di kantornya suka makan-makan, dia kayaknya hampir tiap hari dia ngepost di kantor lagi makan. Aku tuh suka liatin, oh misalnya untuk mengobati kangen juga, oh ini si ini nih dia di kantor lagi beraktivitas kayak gini, atau oh si ini sekarang dia lagi liburan, atau oh ini si ini sekarang dia udah tinggal di Bali nih misalnya kayak gitu. Itu untuk lebih update mengenai teman-teman aku tuh aku lebih banyak lihat
Instastory mereka gitu. Betul. Terus untuk cari referensi Buat kerjaan juga banyak. Di Twitter trending topik lagi bahas apa, lagi ada kalau di Twitter itu kan lebih campur ya. Jadi topiknya ada politik iya bisa, terus kesehatan tentang COVID. Betul. Kayak yang kita follow misalnya Dokter Fahim itu yang dari Amerika tapi suka pasang status bahasa Indonesia untuk memberikan edukasi tentang COVID, jangan takut gini-gini. Apalagi kemarin aku sempat kena COVID juga kan. Isolasi itu pasti dari pagi sampai pagi lagi pasti mainan Instagram atau Twitter gitu kan, kerjaan juga di stop gitu kan, istirahat itu pasti aku buka untuk kerjaan. Terus berapa lama biasanya aktivitas di media sosialnya itu? Aktivitas di media sosial aku kayaknya kurang lebih bisa 5 jam lebih deh. Waduh. Kayaknya itu rata-rata. Nah tapi aku karena kemarin aku sempat isolasi dan merasa ketergantungan itu kan, aku jadi udah ngerasa nih kayaknya kok bangun tidur langsung buka Instagram gitu, udah benar-benar ngerasa kok kayaknya ketergantungan ya gitu kan. Nah itu akhirnya aku ngunci, aku bikin batasi lah ya. Aku bikin pembatasan di settingan handphone aku untuk buka Instagram dan Twitter. Sekarang aku batasin 3 jam. Itu pun masih suka aku langgar-langgar nih Mas Andi. Jadi aku buka pakai passwordnya kan ada kan. Aku buka pakai passwordnya untuk misalnya buka untuk 15 menit, aku buka klik untuk 15 menit. 15 menit dia kekunci lagi, aku buka lagi gitu kan. Itu masih di tahap udah mengurangi karena kemarin efek isolasi itu lah ya. Sekarang rata-rata kalau di handphone aku tuh tiap minggu ada notifikasinya Anda minggu ini rata-rata berapa. Sekarang udah 4 jaman sih. 4 jam selama? Rata-rata sehari buka sehari. Sosial media itu 4 jam. Kali seminggu. Seminggu 7 hari. Berarti seminggu itu bisa menghabiskan 28 jam. 28 jam untuk buka Instagram dan Twitter. Lagian kalau misalnya kita kerja juga, aku kerja di suka bikin materi untuk bos aku gitu kan. Dan kalau untuk mencari-cari info faktual gitu, info faktual itu pasti aku juga nyari dari sosial media dulu. Dari sosial media, abis itu baru kita cari dari mesin pencarian Google gitu kan. Dari sosial media misalnya banyak tuh Mas Andi topik-topik yang dibahas tuh, apalagi kalau Twitter, mulai dari perselingkuhan, bahkan perselingkuhan artis, perselingkuhan anak-anak Twitter yang bahkan kita nggak tahu itu siapa gitu kan. Terus kalau di TikTok itu sebenarnya aku nggak aktif juga main TikTok, tapi aku ya itu lagi, aku aktif untuk scroll doang gitu kan. Itu banyak banget, misalnya yang suka aku ikutin adalah resep-resep makanan dari TikTok yang aneh-aneh. Misalnya kita ini sebut merek ya, misalnya di KFC, kamu tahu nggak spaghetti KFC yang 5 ribuan itu, sama cream soup. Ternyata dulu sampai sekarang kalau orang nggak tahu, orang makannya ya cream soup makan cream soup, spaghetti KFC makan spaghetti. Ternyata itu bisa dicampur dan jadi lebih enak spagettinya. Itu aku baru tahu dari TikTok, korban TikTok guys, gitu loh. Dengar itu guys, jadi ada banyak informasi juga yang positif dan baru ya, yang kita bisa dapatkan dari bermedia sosial. Itu pengalaman dari Bianca yang memperoleh banyak informasi dari media sosial. Kalau melihat ini ya, memantau kegiatan-kegiatan di media sosialnya orang lain terutama ya. Kalau kemudian aktif di media sosial, Bianca biasanya ngepost berkaitan dengan hal-hal apa nih? Kalau aku ngepost misalnya ya ulang tahun teman, terus kasih info mengenai makanan gitu. Aku sih nggak, yang ringan-ringan gitu aja ya? Ringan-ringan aja karena ya aku bukan influencer ya, tapi ya maulah coba-coba jadi influencer. Ternyata kalau aku ngepost makanan ada loh yang nanya, ini beli di mana atau enggak, ini ngantri nggak belinya, kayak gitu. Itu kan kita jadi influencer kecil-kecilan bisa kan. Nah terus temen aku juga udah banyak nih sekarang yang udah mulai jadi influencer. Mereka mulai dari hal-hal kecil di Instagram, di TikTok juga sih. Misalnya soal apa itu? Misalnya mereka bikin lucu-lucuan, bikin meme gitu
sampai sekarang ada tuh temen aku yang jadi influencer, penghasilannya juga lumayan dari influencer sudah doang. menghasilkan ya. Gitu Mas Andi. Jadi ya bermanfaat lah, meskipun ya untuk efek negatifnya pun juga berimbang ya, makanya kita harus bijak menggunakan sosial media itu kan. Ya, bijak seperti apa ini yang mungkin bisa disampaikan karena kepada teman-teman, karena kan pengguna media sosial ini banyak dari generasi muda ya, dan perlu juga kita saling berbagi agar jangan sampai keaktifan kita ini justru menjerumuskan. Tuh. Karena di media sosial ini kan segala informasi yang kita sampaikan, baik itu kita post, kita like, kita komen, video, foto atau apapun yang kita sebarkan kan selalu meninggalkan jejak, pasti bisa terekam. Nah ini mungkin Bianca juga bisa berbagi lah dengan teman-teman ini agar bagaimana penggunaan media sosial ini bisa lebih bermanfaat pada diri kita walaupun kecil. Tadi Bianca sudah berbagi, kita bisa kok menjadi influencer dari hal-hal yang terkecil lewat media sosial. Selain itu barangkali bisa disampaikan ke teman-teman lirik ini. Nah kalau yang tadi Mas Andi bilang gimana untuk menggunakan sosial media secara bijak gitu kan, ada banyak sekarang orang yang pakai sosial media itu untuk pamer misalnya, kalau di Instagram, di Instastory. Pamer apa bangun citra? Kalau bangun citra juga bisa dikatakan, tapi misalnya kalau yang harus dijaga itu yang apa-apa langsung ngepost gitu loh, kayak misalnya vaksin. Betul, harus dicek dulu kebenarannya ya. Atau ini mereka bangga dan euforia abis vaksin malah ngepost kartu vaksinnya. Itu kan juga berbahaya kan, padahal di situ ada nomor KTP kita, terus ada data-data diri kita. Itu kan sebenarnya harus dijaga apa yang mau kita post dan apa yang kita sebarkan juga gitu. Dan untuk melihat instastory orang atau info-info itu juga harus kita filter dulu gitu kan, jangan langsung kita terima kayak gitu sih untuk bijaknya itu. Kalau untuk dipakai untuk yang lebih baik untuk berjualan misalnya, aku pun juga suka tuh kadang-kadang jualan, aku ada produk madu gitu kan, aku masukin di Instagram, ada aja yang suka beli. Sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan manfaat yang positifnya itu sebenarnya bisa lebih banyak daripada yang negatifnya kalau kita itu menggunakannya secara tepat. Tergantung penggunanya lagi ya. Tergantung kitanya juga sih. Terima kasih Bianca sudah mau berbagi waktunya pada hari ini pada teman-teman lirik. Mudah-mudahan, dan saya yakin informasi seperti ini meskipun dekat dengan keseharian dianggap sepele, tapi memiliki manfaat buat siapapun yang melihat teman-teman lirik semua ini nanti dimanapun teman-teman itu berada. Ucapkan terima kasih lagi nih Bianca. Sama-sama Mas Selamat Andi. beraktivitas. Semoga sahabat-sahabat lirik, khususnya anak-anak muda ataupun sahabat lirik yang seumuran Mas Andi, biasanya kan euforianya langsung di Facebook itu like, share. Jangan kayak gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu ataupun adik-adik, kakak-kakak. Kita dengar itu. Lebih bijak menggunakan sosial media agar lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Baik, terima kasih Bianca. Sampai ketemu teman-teman.